Kita sekarang akan melanjutkan pelajaran mengenai gelombang cahaya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar itu sifat-sifat gelombang, kemudian gelombang cahaya, ada interferensi, ada difraksi. Nah, sekarang kita belajar yaitu mengenai optik, yaitu optik geometri dan alat optik ya. Jadi optik geometri dan alat optik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan diskusi yaitu mengenai dua hal ya, dua hal aja, yaitu mengenai eh, pemantulan ya, pemantulan dan pembiasan ya. Optik ya, optik itu menurut abad pertengahan bahasa latinnya itu optikus ya, atau sense atau cahaya atau melihat ya, atau melihat nih optik ya, di abad pertengahan bilangnya optik seperti ini. Oke, sekarang tadi teman-teman sudah ada yang menjawab. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Jadi optik ini secara umum ya, ini adalah cabang daripada branch of physical science that deal with property and phenomena both visible and invisible like and with vision. Jadi optik ini adalah sifat-sifat dari atau sifat-sifat atau fenomena cahaya ya, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada prisma, terus dilalui suatu sinar ya, sinar cahaya putih atau cahaya polikromatik ya, cahaya putih atau cahaya polikromatik di sini. Maka cahaya putih ini dia akan disebarkan dan mengalami dispersi ya, menjadi warna-warna monokromatik. Merah jika kuning, hijau, biru, nila, ungu, mejiku, hibiniu, terakhir ungu di sini. Ini disebut sebagai optik ya. Jadi salah satu cabang fisika yang mempelajari sifat-sifat cahaya atau fenomena cahaya. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang saya minta kalian menyebutkan sifat-sifat cahaya. Ya, ketikan di itu di repotnya, coba diketikkan. Di repotnya bisa buka pakai HP atau buka pakai Windows, di New Windows di itu di. Oke, coba kalian ketikkan sifat-sifat cahaya. Sudah ada yang mengirimkan jawaban? Oke, saya tempel sini ya. Oke, Safrina sudah mengirimkan. Difraksi, Anindita jawabannya dapat dipantulkan. Oke. Terus Sahrizal, cahaya itu dapat menembus benda bening. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Oke, sudah ada yang ngirim lagi. Fadilah, gelombang elektromagnetik ya. Cahaya itu interferensi. Oke, Naswa, Airin, pembiasan atau refraksi ya. Oke, kita akan pelajari itu ya. Oke, sifat sebelah dispersi ya. Dispersi itu peruraian warna ya, diuraikan ya, sama ini dispersi ya, dinandra. Ini adalah sifat cahaya. Oke, ada yang ngirim lagi sini. Clarissa Amelia, merambat lurus. Oke. Kairunisa, dapat dibiaskan. Oke, yuk yang lain. Sifat cahaya. Ditunggu jawaban selanjutnya. Nasmi, dapat mengalami polarisasi. Nah, keren nih, keren. Sapa, bersifat dualisme. Nah, ini tingkat tinggi. Jadi dualisme itu apa? Nanti kita bahas. Sifat cahaya, Dwi Amelia mampu merambat tanpa medium ya. Ini kan dinamakan sebagai gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Jadi dia dapat merambat tanpa medium. Ayo yang lain kirim jawabannya. Oke.
Rehandra memiliki energi, ya benar, cahaya memiliki energi. Yang tadi sifat dualisme gelombang sama nggak apa-apa, yang penting kan pemikiran orang ada yang sama ada yang tidak ya, sama dengan yang lain tidak apa, yang penting kalian kirim jawaban. Memiliki energi, jadi sifat dualisme tadi ya, dia salah satunya adalah memiliki energi karena dia bisa sebagai gelombang, bisa sebagai partikel untuk cahaya ini. Ini siapa nih yang kirim? Putri, dipancarkan dalam bentuk radiasi. Oke, ini keren nih cobanya. Kan kita bisa lihat di sini dari jawaban teman kalian yang sudah mengirim ini, kan terlihat bahwa sifat bagian-bagian cahaya atau sifat daripada cahaya ini, yang pertama bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, bisa juga mengalami difraksi, bisa mengalami interferensi, terus dia merupakan gelombang elektromagnetik dan bersifat dualisme. Dualisme itu artinya dia bisa beraksi sebagai gelombang, bisa beraksi sebagai partikel. Kalau sebagai gelombang dia pada saat merambat, partikel pada saat menumbuk benda lain, sehingga bisa menimbulkan efek fotolistrik. Ya, ini cahaya. Oke, kita lanjut. Jadi kita fokusnya sekarang ke pemantulan dan pembiasan, jadi refleksi dan refraksi ya. Oke, sekarang kita coba explore ya. Nah, ini kita akan melihat model ya, model 3 dimensi ya, untuk melihat beberapa konsep daripada pemantulan ya, pemantulan dan pembiasan. Oke, sekarang kita akan melihat dari flashlight, dari sinar dan center ya, flashlight, center dan mobil ya. Oke, sekarang kita akan mencoba try to identify reflector in each model and determine their function after you will have changed diskusi that you observe with a partner. Jadi kalian kita coba diskusikan. Jadi setelah melihat video berikut, kalian diskusikan kira-kira yang berfungsi sebagai reflektor yang mana tuh bagiannya daripada cahaya itu untuk senter dan mobil. Oke, kalian bisa lihat di tablet kalian, di HP kalian atau di Windows kalian ya. Ini ada video. Saya klik All Device. Jadi kalian kalau di zoomnya tidak jelas bisa langsung lihat langsung di video. Tapi ini di zoom tetap saya putarkan. Oke, ini ada senternya. Oke, jadi kita fokusnya ke ini, ke reflektornya. Coba saya ulangi ya. Kita fokus ke reflektornya. Oke. Nah, jadi ini ada pertanyaan ya dari video yang tadi tampilkan. Coba mana bagian what part of flashlight the reflector. Jadi reflektor daripada sinar, terus apa kegunaannya daripada reflektor, dan jelaskan reflektor pada ini mobil juga. Oke, silakan dijawab di Nearpodnya. Oke, sudah ada yang jawab nih. Reflektor adalah ruang di dalam senter yang membiaskan cahaya supaya dapat tersebar pada
pada mobil, reflektor membuat cahaya dapat terpancar ke arah yang lebih besar dan lebih lebar. Oke, kita tunggu jawaban yang lain. Oke, Anin sudah menjawab yang lain sekarang. Nah, Kalista nih ada nih, jawab nih. Reflektor berfungsi untuk membiaskan cahaya yang dipancarkan oleh LED sehingga pancaran cahaya lebih lebar. Oke. Oke, kita tunggu jawabannya. Dinandra, bagian berperan menjadi reflektor pada senter ialah kepalanya. Pada bagian senter, permukaan sinar yang dihasilkan menjadi lebih besar. Pada mobil ini berfungsi untuk mengalihkan sinar cahaya dari lampu, menciptakan berkas cahaya yang lebih jelas dan stabil ke tanah. Ya, oke, keren jawabannya. Ada Novira, untuk indikator keberadaan mobil pada saat malam hari. Ya, benar. Terus yang lain? Oke, jadi ini sengaja saya buat aplikasi seperti ini ya. Saya pakai Nearpod ini. Jadi membantu kalian supaya membiasakan menulis ya. Jadi nanti kalau kalian kuliah ke luar negeri atau ya di Indonesia pun sekarang udah mulai ke arah situ ya. Kita bahas ya. Jadi kalau pada lampu mobil ini ya, ini saya bahas ini yang bagian reflektornya, ada lampunya, kemudian sini ada reflektornya ya. Jadi kan kalau secara umum ini kan lampu ini menyebar ya, jadi arahnya menyebar. Nah, tujuan daripada reflektor ini untuk memantulkan ke satu arah tertentu. Jadi misalkan kalau lampu kamar kan tanpa reflektor kan dia menyebar ke seluruh ruangan ya. Nah, tapi karena ada reflektor, dia diarahkan ke satu arah tertentu ke depan. Jadi dipantulkan, ya bukan dibiaskan bukan, tapi dipantulkan. Ya, pemantulan. Terus kalau pada mobil, ya, pada mobil, nah ini, nah dia sama, dia ada bagian namanya reflektor di sini di bolamnya, sehingga dia bisa difokuskan ke satu arah tertentu ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat jelas yang di depannya pada malam hari. Seandainya tidak pakai reflektor, dia akan menyebar ya, bisa mantul ke mata pengendara juga, bisa ke samping, ke segalanya. Ini kalau tanpa reflektor, paham ya? Oke, kita lanjut. Apa yang kamu pikirkan tentang istilah refleksi? Arti refleksi. Oke, arti pemantulan. Coba. Ini, what do you think the optic term reflection means? Oke, silakan yang bisa jawab. Nggak usah ditunjuk. Ayo, silakan. Tuh kelas, Rehan. Mana Rehan? Suaranya. Han. Ya, Pak. Refleksi itu apa, Han? Perubahan arah rambat cahaya, Pak. Iya, karena Eh, ada penumbuk antar kedua medium, Pak. ya benar. Jadi perubahan arah hambat cahaya akibat bertumbukan antara dua medium. Oke, jadi contoh ini ya. Refleksi adalah menggambar apa? Pembalikan arah ya, pembelokan return of light, heat, sound. Jadi membalikan arah daripada cahaya atau panas atau suara dan seterusnya ya. Nah, akibat dia menumbuk permukaan ya, mengenai suatu permukaan. Nah, ini refleksi pemantulan. Ya, jadi pemantulan itu adalah pembelokan arah rambat ya, karena dia ya mengenai suatu benda lain, namanya pemantulan. Oke, silakan ya. Kemudian oke, sekarang ini. Tadi pemantulan ya. Sekarang kita coba pembiasan.
Coba kita lihat pembiasan. Nah, ini ada fenomena seperti ini. Fenomena ini. Jadi ini ada apa? Pensil atau sedotan ya, sedotan ditaruh di sini ya. Oke, kok sedotannya bisa terlihat patah? Nah, ini kenapa? Oke, silakan kalian langsung berikan jawaban. Oke, ini Juan sudah jawab. Pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang apa nih? Yang berbeda. Oke, ya. Oke, keren. Terus mediumnya memiliki indeks bias yang berbeda, ya. Nah, ini. Terus siapa lagi yang sudah share? Oke, Salsa sudah share. Pembelokan arah rambat. Ya, benar. Ini pembiasan. Terus Andreas, medium mempunyai indeks bias berbeda ya. Terus Yafi sudah jawab, peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena ada perbedaan medium sehingga pensil akan lebih terlihat seperti patah. Oke, Yafi. Oke, pertanyaan jawaban lain kita lihat sini. Dari atas. Dari yang titik-titik nih, titik-titik dua nih. Yang dicelupkan sebagian dalam air terlihat patah karena jalannya cahaya dari bagian pensil. Oke. Oke, jadi pembiasan itu adalah perubahan arah daripada sinar ya. Seperti sinar, cahaya, suara ya. Jadi dari medium yang berbeda dan memiliki kecepatan berbeda ya. Tadi benar, jadi bukan percepatan tapi kecepatan yang berbeda. Jadi kalau cahaya maksudnya cahaya atau suara dia atau gelombang lain ya. Dia maksudnya suatu medium yang berbeda, maka dia akan mengalami pembiasan ya atau perubahan arah rambat cahaya, istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia ya, perubahan arah rambat cahaya. Oke, serang kita lanjut. Oke, kita akan coba melakukan observasi ya mengenai pembiasan cahaya. Oke, jadi kita akan melihat refleksi dan refraksi ya. Oke. Nanti kalian melengkapi kalimat antara refleksi dan refraksi di kalimat berikut. Oke, ini ada kalimat seperti ini. Oke, kalian coba baca ya, bisa lihat di HP-nya. Kalau di Zoom-nya tidak terlihat jelas, bisa lihat di HP-nya atau di tab baru, new tab Windows. Oke, sudah kalian baca. Jadi ini ada isu ya, seperti ini. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang saya minta kalian menggambar ya, refleksi dan refraksi. Jadi setelah kalian tadi belajar, coba silakan kalian gambari. Ada dua gambar sini, gambar sudah ada yang submit, masih progress. Oh, sini ada yang submit nih. Oke. Veto sudah submit. Oke, kita lihat yang punya veto nih. Kita punya veto. Nah, ini benar ya, pemantulan pembiasan. Jadi pemantulan tuh ya, cahayanya dipantulkan seperti pembiasan kalau terjadi perbedaan medium.
Oke, kita lihat. Oh, udah pada submit nih. Nah, ya, jadi oke, keren-keren nih gambarnya. Yang sudah submit Aya, ya benar. Jadi terus Peto, terus Jaki, ini ada nggak ada namanya? Nggak apa-apa. Ada A, ada V namanya. Ya, jadi Iwan sudah. Oke, jadi pemantulan ya tadi langsung apa namanya? Membalikan arah ya, membalikan arah. Jadi sambil contoh lah, sambil contoh salah satu yang sudah submit nih. Kita lihat. Nah, ini punya Jaki. Nah, jadi kalau eh, pemantulan nih seperti ini. Ya, jadi membalikan arah dari sinar datang, kemudian dari sinar pantul. Kalau pembiasan, misalnya ini ada dua medium, satu medium udara, satu medium air. Nah, dari udara ke air dia dibiaskan mendekati garis normal. Ini namanya pembiasan. Ya, paham ya? Nah, lanjutkan. Oke, kita akan diskusi. Harusnya kalau di sekolah nih partner bikin kelompok kita. Ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita nanti kalau itu masuk baru kita bisa bikin kelompok. Nah, sekarang apa yang terjadi pemantulan untuk cermin konveks atau cermin cembung? Terus apa yang terjadi kalau dia mengenai suatu permukaan cembung atau konkav? Oke, ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi kalau misalkan dia mengenai suatu permukaan cembung? Cembung dulu. Dia akan terlihat lebih jauh, Pak. Nah, terlihat lebih jauh. Oke. Jauh. Terus pertanyaan kedua, yang lain. Coba yang lain pertanyaan kedua, apa yang terjadi bila mengenai permukaan cekung? Coba Juan, Juan. Permukaan cekung. Lebih dekat, Pak. Oke. Kita coba explore. Bentar, menunggu. Oke, sekarang ada isian ya. Fill in the blank. Coba kalian lengkapi isiannya. Nanti kalian dapat skor di situ. Ada jawabannya sini, cuman jangan saya nggak klik dulu. Kalian lengkapi dulu. Jadi tinggal klik, digeser, klik, geser gitu. Di tab atau di Windows kalian. Oke, Juan dapatnya 6/8. Oke, skor maksimum 8. Oke, Sal 8/8. Jaki, ya. Ini Jaki ini sengaja ini Jaki ini. Masih ada yang berusaha menjawab. Oke, ini sudah hampir semua menjawab. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jadi di sini, nah ini pembiasan referensi adalah apa nih? The bending rate, normal, seterusnya ya, perubahan arah ya, cahaya. Oke, nah ini jawabannya ya. Saya kalau baca pakai bahasa Inggris nanti diketawain. Jadi artinya kira-kira pembiasan adalah perubahan cahaya ya. Perubahan cahaya dari suatu apa namanya? Yang mengenai suatu medium transparan atau yang lainnya dan dapat mengalami perubahan kecepatan ya. Jadi kalau di diamond itu lebih lambat daripada di air. Ini jawabannya seperti ini. Ya. Oke, coba ada yang bisa jawab apa yang membingungkan daripada refleksi dan refraksi ya? Oke. Yang membingungkan kalau sudah masuk soal untuk soal. Oke, nanti kita coba lihat. Oke ya.
Nah, keren nih jawabannya. Berarti kalian tidak ada yang bingung tentang refleksi dan refraksi ya. Berarti kita langsung lanjut. Berarti paham ya kalau gitu ya. Oke, kalau sudah dalam bentuk soal. Oke, sifat bayangannya. Oke, nanti kita bahas. Sifat bayangan. Sifat bayangan itu ada dua, ada nyata, ada maya. Nanti kita bahas di berikutnya. Oke, berarti nggak ada yang bingung ya. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, kita coba lihat apply-nya yang kita tadi pelajari. Oke, sekarang kita melihat video refleksi dan refraksi in action. The first video show you like reflex of concave and convex mirror. After watching this video, you and partner should be able to explain how to Van House mirror and reflection telescope work. Jadi kita akan melihat di Van House ya. Van House itu kayak di ya rumah-rumah yang ya Van House ya istilahnya. Kalau di itu di PP Tech ada tuh yang cermin bisa belok-belok tuh yang di taman ini. Oke, kita coba lihat videonya. Oke. Kalian bisa lihat video di gadget kalian atau bisa lihat di Zoom-nya. Saya putar. Convex and concave mirrors can be just as useful as lenses, solving many of the same problems. Let me show you how they work. Convex mirrors reflect light outward, resulting in an image that will always appear upright and smaller. You may have seen these kind of mirrors in a fun house. Here, the vertical is undistorted, making the horizontal view skinnier. Concave mirrors reflect light inward and can be used to focus that light. The focused light can be used to generate heat. A concave mirror can also be used to project an image. Notice that this image is always upside down, and because it's formed in the real world, we call it a real image. When the object is within the focal point of the mirror, the image in the mirror appears upright and magnified. Perhaps one of the most important uses of a concave mirror is the reflecting telescope. Not only do these telescopes provide high magnification, but they also solve a major problem that all lenses have. When light passes through a lens, there will always be a dispersion of colors, the prism effect. This can cause a blurriness which is hard to correct for. It is called chromatic aberration. Mirrors don't have this problem. Therefore, these days, most of the best telescopes are using concave mirrors rather than lenses. These include Caltech's Palomar telescope, the Keck telescope in Hawaii, and the famous Hubble telescope orbiting the Earth in outer space. Oke, itu penjelasan dari apa namanya? Cermin ya, cermin cembung dan cekung. Kalau itu istilahnya cermin cembung dan cekung. Jadi kalian bisa pahami ya. Ada yang apa, kalau cermin cembung itu dia menyebarkan cahaya, kalau cekung dia mengumpulkan cahaya. Nah, ini gambar di awal, ini cermin cekung ya, cekung. Jadi artinya memperbesar ya, memperbesar daripada bayangan seperti ini. Ini di Van House. Terus untuk di teleskop juga bisa menggunakan cermin. Cermin sebagai pemantul cahaya, dia menggunakan cermin cekung. Cermin cekung dia memfokuskan ya, memfokuskan cahaya. Mana videonya? Include using concave mirrors. Nih, pada teleskop. Kita lihat, nah. Ini cermin. Nah, ini teleskop ya. Teleskop itu ini cerminnya nih, cermin di teleskop seperti ini, besar cerminnya, cermin cekung ya. Nah, jadi cahaya untuk teleskop Hubble, cahaya dari angkasa, dari space masuk ke sini, difokuskan ke satu titik. Nah, pengamat duduk di sampingnya sini, dia mengamati
bintang-bintang atau benda angkasa. Ya, ini teleskop Hubble. Oke, kita lanjut. How does Van Host mirror work? Bagaimana cara kerja dari pemantauan di mirror ya? Kemudian di teleskop gimana? Oke, kita lanjut saja. Kita akan bereksperimen tentang pembiasan ya. Watch the video of the science experiment on the following slide. After you and partner will explain the phenomena you observe. Jadi ini kalau kalian di kelas nanti kita bisa bikin kelompok nih. Saya rupanya kangen kelas juga nih. Oke. Kita akan coba pembiasan ya, pembiasan. Oke. Coba boleh dilihat di gadget kalian atau lihat di Zoom sini. Hey everyone, it's Danielle from Cool Science Experiments headquarters. The experiment today only involves a piece of paper, some markers, and a glass of water. And the results are pretty surprising. Are you ready to see what we have in store for you today? Let's get started. To begin the experiment, you're going to need a plain white sheet of paper, and you're going to draw 2 arrows on it, one near the bottom section and one near the top. Now that we have our arrows drawn on our paper, you can see that they're both pointing in the same direction. When you have that complete, it's time to move to the next step. For this step, you need an empty glass cup, and you're going to fill that cup with water. You want to make sure that you fill the cup almost to the very top. For the next step, what you're going to do is you're going to position yourself so you're looking directly into the side of the glass. Then you're going to take your piece of paper and you're going to slowly lower it behind the glass, and you're going to watch to see what happens. Okay? Now let's watch that again. Raise it up and then slowly lower it down. As you can see, the arrows are both pointing in the same direction. Can you tell me why, when we look at the bottom arrow through the glass of water, does it change direction? Leave a comment below to submit your guess, and then visit CoolScienceExperimentsHeadquarters.com to find out the answer. You'll be able to print out instructions for this experiment, and you can find many more that you can do at home too. Thanks for watching, everyone, and we'll see you next time. I hope you enjoyed the experiment. Click the button to subscribe. Oke, lanjut ya. Oke, jelaskan mengapa panah bisa berubah arah ya dari video yang kalian lihat tadi. Explain why the arrow change direction in the video you watched. Oke, itu coba yang tadi, penjelasan tadi, kenapa bisa berubah arah? Oke, silakan. Ya, silakan, Isrina. Kalau misalnya dilihat, kan tadi gelas kacanya itu bentukannya kayak transparan gitu kan, Pak? Iya. Makanya kalau misalnya kedua anaknya itu bisa tetap menunjuk ke arah yang udah dibuat, tapi dengan adanya air yang dimasukkan ke gelas, yang mana nanti gelas kacanya itu bisa jadi kayak bentukan dari lensa cembung. Iya. Terus makanya bisa ngasilin gambaran yang terbalik kalau misalnya dilihat dari jarak di luar titik fokusnya. Oke. Ya, keren jawabannya.
Ya benar. Jadi karena adanya namanya pembiasan ya, pembiasan. Jadi karena permukaan cembung, dia akan dibelokkan arah sinarnya. Tapi kalau dia permukaan rata, dia tidak dibelokkan. Jadi kalau misalnya dia akuarium yang rata, dia tidak dibelokkan arahnya. Tapi karena dia permukaan cembung, sehingga akan dibelokkan arahnya. Oke, nanti kita pelajari bagaimana jalan sinar pada permukaan cembung. Oke, sekarang kita evaluasi pelajaran kalian yang sudah dapat. Oke, sebagai evaluasinya, apa perbedaan antara refleksi dan pemantulan? Beri jawaban ya, beri contoh masing-masingnya. Refleksi terjadi ketika cahaya membelok saat melewati suatu medium ke medium lainnya. Ini refleksi terjadi karena cahaya memantul kembali ke arah asalnya. Oke, Ayah. Oke. Gelombang mantul kembali ke arah asalnya, sedangkan refleksi gelombang membelok ketika melewati suatu medium ke medium lainnya. Refleksi cahaya dapat terjadi karena pada benda yang tidak tembus cahaya. Oke. Oke. Refraksi berkaitan dengan pemantulan cahaya. Refraksi mengenai pembelokan sinar cahaya. Oke. Dari Jaki, pemantulan adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah asalnya. Pembiasan adalah perubahan asalnya. Pembiasan adalah perubahan arah kembali partikel karena adanya percepatan rambat. Oke, ntar kita coba pahami. Jaroni, refleksi adalah pemantulan kembali cahaya medium sama, sedangkan refraksi adalah pergeseran cahaya ketika melalui medium yang berbeda kepadatannya. Oke, kita lanjut ya. Ini udah gak ada jawaban lagi kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada Onti nih. Onti lagi dandan nih. Nah, ini ada cermin yang lebar, cermin datar. Tapi sini dia pakai cermin cekung di sini nih. Cermin cekung. Pertanyaannya kenapa pakai cermin cekung? You like to make up ya, make mirror. Nah, untuk membesar. Nah, bagaimana? Kok bisa menggunakan cermin cekung nih ontinya di sini nih untuk memperbesar? Ya, silakan yang sudah menjawab. Ini belum ada yang jawab nih. Oke. Tujuan anti ini untuk memperbesar objek yang dicermin. Kita sedang berias pastinya butuh penglihatan lebih jelas untuk memperhatikan detailnya. Ya, oke, keren nih jawabannya. Coba yang lain. Jadi onti ini harus menggunakan cermin cekung supaya dapat melihat makeup bagian wajah yang diinginkan lebih detail dan spesifik. Ya, benar. Oke, keren jawabannya. Oke. Dari Alia, bayangan pada benda datar terbentuk dari perpanjangan sinar pantul yang berupa garis putus-putus. Ya. Oke, keren. Oke, belum menjawab lagi, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Ada pertanyaan dengan topik hari ini. Oke. Nggak ada. Lanjut.
Oke ya, jadi kita stop ya, stop share-nya. Oh ya. Oke, jadi itu tadi kita eh, namanya membangun konsep daripada difraksi dan refraksi dan refleksi konsepnya. Nanti kalian untuk penjelasan detailnya mengenai penurunan rumusnya, mengenai pemantulan dan pembiasan, kalian bisa buka di YouTube Belajar bersama Pak Teguh sini. Saya screen lagi nih. Jadi kalian bisa buka YouTube-nya. Saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Nah, di sini. Nah, ini ya. Jadi kalian buka ini. Ya, nanti linknya saya kasih di ini ya, di chat linknya. Nah, kalian coba cari tentang ya. Jadi kan ini ada beranda. Kan kalau kalian buka channel saya nih, kalian buka yang video. Nah, terus kalian coba cari di sini penulisan yang video optik. Nah, cari optik. Oke, nah yang kalian pelajari itu nih, ini optik geometri dan alat optik ya. Nah, ini juga ada optik geometri dan pembiasan. Ya, ini juga ada optik ini. Ya, kalian bisa buka ya, misalnya saya ambil contoh ini. Ya, kalian bisa buka sambil contoh sini. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya adalah pemantulan, pembiasan, kemudian kita sekarang akan melanjutkan ke alat optik. Nah, ini alat optik. Jadi alat optik ini apa? Nah, terus ya, terus kalau yang nah ini ada optik geometri ya. Nah, pemantulan, pembiasan. Gimana learningnya? Tetap semangat ya. Melewati bidang batas dua medium yang berbeda. Ini pembiasan. Oke, kita ya. Renggang ke medium lebih rapat. Oke ya. Terus di sini juga saya udah siapkan contoh. Nah, ini pemantulan ya, optik geometri, pemantulan ya, pemantulan, pembiasan. Maka dia akan memberikan siapkan contoh-contoh hand sanitizer misalkan. Ya, contoh soalnya disiapkan. Oke ya, nanti kalian coba langsung. Nah, ini sini. Ada seorang berdiri di muka cermin. Ini e-booknya kan udah saya share. Muka cermin. Berapa panjang cermin? Oke. Kalian nanti pelajari situ ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo, sudah 8:21. Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi kalian nanti buka YouTube saya untuk rumus-rumusnya. Jadi saya sekarang kan jelaskan di konsepnya, konsep awalnya. Ntar untuk rumus-rumus kalian buka YouTube saya, kalian bisa pelajari di situ. E-booknya sama yang pernah saya kasih. Di situ juga ada link materinya. Di YouTube-nya ada link materi, kalian bisa download. Ya, nanti kalian pelajari. Oke ya, ada contoh soal juga di situ. Terus ada praktikumnya juga ada. Nanti kalian akan dapat tugas praktikum, tapi nggak sekarang. Nanti kalian sekarang pelajari dulu teorinya. Oke ya. Oke, kita tutup perjumpaan kita kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam banyak, Pak. Nanti saya share ya videonya ke YouTube ya, yang ini ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.